Halo semuanya, gue Mikal dan kali ini gue pengen bahas si Xiaomi 12. Varian flagship Xiaomi yang satu ini emang menarik ya, terutama dari segi desainnya. Dari awal muncul aja tuh dia udah menonjolin segi desainnya yang kompak dan stylish dengan warna-warna yang menarik perhatian. Namun gimana setelah setahun berlalu? Apa masih layak dimiliki? Yuk kita bahas. Dari segi desain sih buat gue nggak usah diragukan lagi ya. Terlihat cantik dan premium dengan layar lengkung. Apalagi ukurannya yang kompak. Bikin HP ini tuh selain nyaman dilihat juga nyaman digenggam di tangan. Yang gue punya ini tuh yang warna biru ya. Warna yang paling kalem menurut gue. Layarnya juga sudah pakai Corning Gorilla Glass Victus dan dari paket penjualannya sudah ada anti gores bawaan. Bentuknya yang kompak juga bikin HP ini nyaman digenggam dengan satu tangan aja. Tombol-tombolnya semua terletak di bagian kanan. Di bagian bawah ada loudspeaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, SIM card tray yang bisa untuk 2 nano SIM card. Di bagian atasnya ada loudspeaker, mikrofon, serta infrared blaster yang jadi ciri khasnya Xiaomi. Bagian belakangnya ini diisi dengan 3 kamera dengan konfigurasi kamera utama 50 MP f1.88, kamera ultrawide 13 MP f2.4, dan kamera telemakro 5 MP. Bagian depannya ada kamera selfie 32 MP model tompel dan layar AMOLED 6,28 inci dengan refresh rate hingga 120 Hz Adaptive Sync yang juga support Dolby Vision dan HDR10+. Dan di layar ini juga sudah ada in-display fingerprint scanner. Untuk chipsetnya dia sudah pakai Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 8GB LPDDR5 serta storage 256GB UFS 3.1. Untuk OS-nya saat video ini dibuat, dia pakai MIUI versi 13.0.5 di atas Android 12. Untuk fiturnya, karena Xiaomi 12 ini adalah flagship, jadi fitur-fitur yang ada di dalamnya juga jelas udah flagship semua. Yang paling berasa tuh dari 3 aspek. Layar yang nyaman dipandang, hasil kamera yang bagus, performa yang ngebut, sama haptic feedback yang terasa enak di tangan. Yes, buat gua haptic feedback yang nyaman itu cukup penting. Fitur flagship lain yang ditawarkan yaitu loudspeaker yang bekerja sama dengan Harman Kardon, 67 watt wire fast charging, serta 50 watt wireless turbo charging. Nah, soal pemakaian gua sehari-hari, HP ini tuh termasuk salah satu yang nyaman banget buat dipakai secara harian. Masuk kantong manapun gampang, masuk tas gampang, mau dipakai dengan satu tangan juga ya relatif lebih gampang. Performa harian juga ngebut. Buka-buka banyak apps juga terasa lancar-lancar aja. Urusan kamera juga, kamera utamanya tuh bisa diandalkan untuk ngambil berbagai momen, baik dalam bentuk foto maupun video. Nah, kayak gimana sih hasilnya? Kalian bisa lihat hasil foto dan videonya sendiri ya. Hasil rekaman kamera depannya Xiaomi 12 ini di resolusi 1080 fps dan kira-kira seperti ini untuk hasil rekaman gambarnya dan suaranya. Ini kalau bisa lihat awan seperti apa, kayak gini muka gue masih kelihatan, warnanya putih semua sih rata-rata ya, tapi ya kayak itu warnanya kalau melihat kayak gitu. Dan kira-kira seperti ini hasil rekaman dari kamera depannya Xiaomi 12 di 40 30 fps. Ini hasil rekaman dari kamera depannya si Xiaomi 12 di resolusi 1080 60 fps dan bisa pegang tangannya. Dan seperti ini kalau gue bawa jalan-jalan, kira-kira kita lihat belakang si awannya hasilnya seperti ini ya, dan kalau gue tetap kelihatan ya kira-kira seperti ini untuk hasil rekaman kamera depannya di 1080 60 fps. Hasil rekaman kamera belakangnya Xiaomi 12 di 1080 30 fps. Ini gue pegang tangan aja seperti biasa. Ini belum pakai steady-steady-nya sama sekali ya, jadi masih off steady-nya. Dan kira-kira seperti ini hasilnya kalau dipakai jalan-jalan seperti itu. Hasil rekaman kamera belakangnya Xiaomi 12, tapi ini pakai fitur yang Super Steady Pro-nya. Nah, kalau Super Steady Pro-nya itu dia pakai yang lensa ultrawide ya, bukan lensa yang
kamera utamanya, tapi lensa ultrawide-nya, dan ya hasilnya seperti ini. Lalu gimana kalau kita coba bawa lari? Seperti itu ya. Hasil rekaman kamera belakang Xiaomi 12 ini di 1080 30 fps tapi menggunakan fitur steady video ya. Dan hasilnya kayak seperti ini, bisa kalian lihat ini lebih stabil dan halus juga ya. Kita bawa sambil jalan-jalan dan mungkin kita coba bawa lari ya. Seperti itu hasilnya kira-kira. Hasil rekaman kamera belakang Xiaomi 12 ini tanpa pakai Pro Steady Super Steady, ini pakai yang biasa aja. Di kamera wide-nya di 1080 60 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu gimana kalau kita coba bawa lari? Kira-kira seperti ini hasilnya. Hasil rekaman kamera belakangnya Xiaomi 12 di 4K 30 ini nggak bisa pakai Super Steady sama sekali ya, jadi hanya mengandalkan OIS saja. Dan kita coba bawa lari seperti itu kira-kira. Hasil rekaman kamera belakangnya Xiaomi 12 di 4K 60 tanpa bisa pakai Super Steady, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Kita bawa lari seperti itu kira-kira hasilnya ya. Stabil juga. Hasil rekaman kamera belakang Xiaomi 12 di 8K 24 dan ini maksimal rekam di 6 menit. Kira-kira seperti ini. Bawa lari masih stabil juga sih ya. Tapi seperti ini hasilnya. Lalu gimana soal performa main gamenya? Kalau gue coba main ML atau Mobile Legend, ini bisa main di settingan refresh rate ultra dengan graphics ultra. Gue coba main dengan settingan ultra ya. Suhu awalnya ini 32 derajat dengan baterai 38%. Lalu setengah jam kemudian suhunya tuh naik jadi 37,7 derajat dengan baterai 28% dan average FPS-nya di 57,2 fps. Lalu kalau untuk main PUBG Mobile ini bisa maksimal di Ultra HD dan Ultra. Tapi gue main di HDR Extreme, kondisi suhu awal tuh 30 derajat, baterainya 51%, dan setelah 30 menit baterai jadi 40% dan suhu naik jadi 38 derajat dengan average FPS-nya di 44,1 fps. Dan ini bisa smooth extreme juga ya tentunya. Lalu untuk Genshin Impact ini gue coba main di settingan highest 60 fps, suhu awalnya tuh 32 derajat, baterainya 100%, setelah 30 menit suhu jadi 41 derajat dengan baterai jadi 91% dan average FPS-nya di 44,5 fps. Untuk skor Antutunya dia bisa mencapai di angka 967 ribuan, yang mana ini juga sudah termasuk tinggi ya tentunya. Lalu apakah ada throttling? Nah, pas gue cobain benchmark sih ini emang ada limit performanya guna menjaga suhu perangkat dan keawetan baterainya ya. Dan ini wajar aja, mengingat bentuknya yang kecil dan tipis. Tapi secara overall, hal ini nggak mengganggu pemakaian gue sehari-hari. Kemudian untuk pengecasan baterai itu kira-kira berapa lama? Sepengalaman gue tuh butuh waktu 19 menit untuk isi dari 11% ke 50%, dan butuh waktu total 1 jam untuk isi dari 11% ke 100%. Soal iklan sih, ini sensitif ya. Ya, soal iklan sih emang masih ada, tapi nggak terlalu intrusif. Sudah minimalis banget dan bisa dimatikan dengan mudah di Meet Teams, Get Apps, sama Music. Lalu emang di HP ini tuh belum ada sertifikasi IP rating, tapi gua rasa di range harganya ini masih bisa dimaklumi lah ya. Untuk harganya sendiri saat video ini dibuat tuh harganya udah turun. Harganya jadi di angka 8 jutaan. Jadi menurut gue dengan harga dan apa yang kita dapatkan, Xiaomi 12 ini tuh masih layak dibeli di tahun 2023 ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi video baru dari gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.